Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai indikator ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua diwajibkan untuk berzakat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat berakar kata dari zakka yuzakki zakatan, yang bermakna diantaranya adalah an-nama'u, tumbuh berkembang, kemudian juga berkah, dan juga maknanya juga suci. Jadi sesungguhnya zakat itu adalah satu kewajiban dan merupakan diantara satu rukun Islam yang harus kita laksanakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia perkembangan zakat sebenarnya sudah dimulai sejak lama, bahkan sejak ada kerajaan-kerajaan Islam, lalu kemudian sebelum kemerdekaan dan sampai juga pada era modern Indonesia ini. Tentu begitu banyak persoalan zakat kontemporer yang ada di Indonesia ini. Sesungguhnya sebagai muslim kita harus memahami pertama tentang fikih zakat dan juga tentang undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait zakat. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Maka ketika kita memahami fikih zakat dan juga undang-undang tentang zakat, maka kita akan tidak melenceng dari apa yang disebut terkait dengan pendistribusian zakat dan yang lainnya. Misalnya dalam undang-undang zakat kita tidak sembarangan bisa menghimpun dana zakat, karena zakat itu memang wilayah Amirul Mukminin atau wilayah penguasa. Seperti halnya kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW mengirimkan beberapa sahabat untuk menarik zakat dari orang-orang kaya di beberapa daerah. Seperti dalilnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Dalam ayat tersebut memang ada fi'il amar, kata perintah, khudh min amwalihim shadaqatan. Jadi ambillah dari harta mereka, ya. Sedekah bisa bermakna juga di sini adalah zakat, ya. Jadi memang zakat itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Khususnya ada zakat mal. Tentu zakat mal ini juga harus dihitung terlebih dahulu agar kita tidak salah dalam menyalurkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak urgensi, tujuan dan hikmah dari berzakat ini. Pertama tadi seperti kita sebutkan bahwa zakat itu adalah indikator ketundukan seorang muslim kepada ajaran Islam, kepada syariat Islam, dan merupakan rukun Islam di antara rukun Islam. Oleh karena itu di Indonesia ini zakat masih bersifat anjuran. Maka seharusnya umat Islam terus berjuang untuk menegakkan rukun Islam ini. Jika di zaman Rasulullah seorang seperti Sa'labah yang tidak mau tunduk pada ajaran Islam dan tidak mau membayar zakat, maka dia pun dijadikan seorang yang dianggap tidak tunduk pada ajaran Islam karena tidak mau membayar zakat. Bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar, orang-orang yang tidak membayar zakat mereka akan diperangi karena memang zakat itu adalah rukun Islam. Karena
tidak membayar zakat yang akhirnya menyebabkan batalnya keislaman seorang. Oleh karena itu, zakat harus terus kita perjuangkan di negeri Indonesia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu pada hakikatnya diciptakan dalam kondisi kikir. Wa kanal insanu qatura. Untuk mengikis kekikiran ini, maka kemudian Allah perintahkan agar kita berderma, agar kita bersedekah, agar kita berinfak, agar kita berwakaf, sehingga kita bisa mengikis kekikiran itu. Karena kekikiran itu, sifat kikir itu akan menyebabkan konflik, tidak harmonisnya dalam rumah tangga, tidak harmonisnya dengan tetangga, dan tentu antara si kaya dan si miskin akan terjadi kesenjangan. Maka hikmah berzakat itu adalah diantaranya untuk mengikis sifat kikir manusia, sehingga dia menjadi hamba-hamba Allah yang gemar untuk bersedekah dan gemar untuk berderma. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu hikmah berzakat adalah bagaimana orang yang berzakat itu mendapatkan satu kebahagiaan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu di antara ciri-ciri orang yang bahagia itu adalah mereka melaksanakan zakat. Maka ketika kita berderma, kita ada the power of giving, ya, kekuatan memberi itu, maka sungguhnya orang tersebut akan bahagia. Jadi orang yang bahagia bukanlah orang yang mengumpulkan harta dan menyimpannya, tapi justru ketika dia berbagi itu, Allah datangkan kebahagiaan, ketenangan kepada hatinya. Sehingga di antara lainnya juga adalah bahwa dengan berzakat itu akan meminimalisir kriminalitas. Ketika seorang dermawan itu kemudian berbagi kepada para mustahik, ya, seorang muzaki berbagi kepada fuqara, masakin, dan para mustahik yang lainnya, maka sungguhnya dengan berzakat itu akan mengikis kriminalitas, sehingga banyak orang yang merasa mendapatkan haknya dari harta orang-orang kaya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling utama adalah dengan berzakat itu membersihkan jiwa dari muzaki, jiwa orang-orang yang berderma itu, sehingga Allah bersihkan hatinya dan Allah bersihkan hartanya. Bahkan kalau kita membayar zakat fitrah di bulan Ramadan ini, Allah akan membersihkan, menyempurnakan puasa setiap orang yang berzakat fitrah itu dari laghwun, dari suatu hal yang sia-sia, dan juga dari rafas, dari perkataan yang kotor yang pernah diucapkan oleh orang-orang yang berpuasa, sehingga Allah bersihkan melalui zakat fitrah ini. Karena zakat fitrah juga merupakan zakat jiwa, zakat abdan, sehingga orang-orang siapapun, dari orang kaya, orang miskin, hamba sahaya, dan seterusnya, maka Allah wajibkan untuk membayar zakat fitrah. Tentunya dengan syarat dia mempunyai kelebihan makanan pada di bulan Ramadan ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak hikmah, urgensi dan tujuan dari berzakat ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk terus berjuang menegakkan syariat Allah, yaitu rukun Islam tentang zakat ini. Waqimus sholata wa atuz zakah. Tentu mendirikan salat adalah kewajiban kita semua, dan perintah salat dan perintah zakat sering beriringan, ya. Waqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan juga tunaikanlah zakat. Tapi di situ juga maknanya waqimus sholata wa atuz zakah, ya. Jadi mendirikan salat dan menunaikan zakat, dua rukun yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Maka penting bagi kita kemudian bagaimana umat Islam di Indonesia ini jangan sampai menjadi umat Islam yang tidak mau membayar zakat. Padahal potensi zakat di Indonesia ini begitu besar, tapi menurut penelitian capaiannya belum maksimal, gitu. Maka mari kita sama-sama berjuang untuk terus menggaungkan literasi zakat agar terbangun kesadaran di tengah-tengah umat Islam, sehingga melalui zakat ini
banyak orang yang terberdayakan, khususnya du'afa. Ya. Mereka kemudian merasakan merasakan dan mendapatkan haknya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi mereka orang-orang yang fuqara, masakin, du'afa, mu'allaf dan yang lainnya juga mendapatkan haknya dari harta orang-orang Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim tentu kita harus bisa juga menghitung apakah harta kita sudah mencapai nisab dan juga haul. Misalnya kalau kita menyimpan uang dalam angka misalnya yang sudah mencapai nisab setara dengan 85 gram emas, maka itu wajib dizakati. Karena memang para ulama mengkiaskan zakat tabungan dengan perhitungan setara dengan 85 gram emas. Maka wajib dizakati sekitar 2,5%. Ya. Oleh karena itu banyak umat Islam yang mungkin masih terlena, bahkan tidak mau mengeluarkan zakatnya, padahal Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang menyimpan hartanya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan hartanya berupa emas dan perak dan tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka berilah kabar kepada mereka tentang azab Allah yang sangat pedih. Ketika di zaman Rasulullah banyak orang-orang yang bertransaksi dengan dinar dan dirham, yaitu emas dan perak. Dan tentu mereka menyimpan emas dan perak itu dan banyak yang mengumpulkannya. Kemudian Allah berfirman dan mengancam kepada orang-orang yang memang menyimpan emas dan perak tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu pada saat ini bisa dikiaskan dengan zakat tabungan diantaranya. Jangan sampai kita menyimpan uang begitu banyak tapi kita tidak mengeluarkan zakatnya. Apalagi kalau kita memang menyimpan emas setara dengan 85 gram dan kita tidak sudah menyimpannya selama setahun hijriah, haul, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, selain zakat emas, tentu banyak zakat yang lainnya terkait dengan zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat buah-buahan, dan seterusnya. Maka kita sebagai muslim yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban untuk kemudian menghitung, menghisab dan mengevaluasi ya, berapa jumlah harta kita, lalu berapa yang harus kita keluarkan zakatnya. Jangan sampai kemudian kita dimasukkan pada golongan orang-orang yang menyimpan harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Padahal zakat itu adalah kewajiban yang harus kita keluarkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, mari kita kembali untuk sadar bahwa berzakat itu merupakan kewajiban, perintah Allah, perintah dari Allah agar kita bisa membersihkan jiwa kita, hati kita dari sifat kikir dan juga membersihkan harta kita agar harta kita menjadi berkah, sehingga apa yang kita miliki, apa yang kita makan, semua itu menjadi berkah bagi kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terus berjuang untuk menegakkan zakat di negeri kita tercinta. Dan khususnya kita memulai dari diri kita untuk komitmen berzakat fitrah, berzakat mal apabila harta kita sudah mencapai nisab dan haul. Mudah-mudahan tema ini dan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.